Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Kusuma Muhammad dengan NIM 211250016 kelas 11A, mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT CMILT. Kali ini saya akan membahas AS tentang Reconfiguring Global Supply Chain Strategy. Ini tabel of content-nya, kemudian kita masuk ke eksekutif summary-nya. Selama 2 dekade terakhir, PT Astra telah mengembangkan sebuah global supply chain yang sangat berorientasi pada cost efisiensi melalui global sourcing, land inventory, centralized manufacturing, dan ketergantungan signifikan pada supplier Asia Timur. Model ini memberikan keunggulan biaya, meningkatkan profitabilitas dalam kondisi globalisasi yang stabil. Namun perubahan landscape global pasca pandemi, ketegangan geopolitik, dan disrupsi teknologi mengubah paradigma supply chain secara fundamental. Data menunjukkan 65% komponen berasal dari Asia Timur, lead time-nya juga 25%, carbon footprint supply chain-nya juga 18%, kemudian inventory cost-nya juga meningkat 12%, permintaan omnichannel tumbuh 20% per tahun, kemudian digital maturity hanya 2,5 dari skala 5. Kondisi ini menunjukkan bahwa supply chain berbasis efisiensi semata tidak lagi optimal untuk menghadapi lingkungan yang volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Rekomendasi utama memo ini adalah transformasi menuju intelligent, resilience, dan sustainable supply chain. Di mana di sini ada 4 pilar. Yang pertama regionalization and supplier diversification. Yang kedua digital supply chain integration. Yang ketiga sustainable supply chain transformation. Yang terakhir yaitu structural reduction toward hybrid efficiency resilient model. Kemudian di sini ada supply chain strategi vs corporate strategi, di mana supply chain strategi ini hanya berfokus 3 hal: cost minimization, global sourcing, concentration, dan inventory optimization. Sedangkan corporate strategi di PT Astra bertujuan mempertahankan leadership di sektor otomotif dan manufaktur, terdiri dari 4: cost competitive, market responsive, sustainability leadership, dan long-term shareholder value. Model ini menciptakan sebuah misalignment dengan corporate strategi modern yang membutuhkan agility, resilience, sustainability, digital integration. Supply chain bukan lagi hanya operation function, tetapi strategic capability yang menentukan competitive advantage. Dengan demikian, diperlukan alignment baru di mana supply chain berfungsi sebagai strategic enabler, bukan sekedar cost center. Oke, kemudian analisis efisiensi, resilience, sustainability, trade-off. Di sini akan membentuk sebuah segitiga, membentuk pada gambar itu balance supply chain, di mana cost efisiensi itu memiliki keuntungan biaya produksinya rendah, economic scale, supplier specialization. Tapi ada beberapa resikonya. Yang pertama supply disruption, lead time volatility, over dependence pada supplier tertentu. Cost efisiensi tanpa resilience akan menciptakan struktur vulnerability. Kemudian resilience sendiri berarti kemampuan supply chain untuk menyerap shock, beradaptasi dengan disruption, mempertahankan operational continuity. Strategi peningkatan resilience terdiri dari 4: multi sourcing strategi, regional sourcing, strategi inventory buffer, digital visibility system. Resilience mengurangi resiko operasional sedang dan revenue loss. Kemudian yang terakhir yaitu sustainability. ESG menjadi faktor strategis karena investor ESG pressure. Kemudian regulatory compliance. Yang ketiga customer sustainability awareness. Yang terakhir carbon tax risk. Supply chain menyumbang kurang lebih dari 70% carbon footprint manufacturer. Tentunya dibutuhkan strategi sustainability. Yang pertama green sourcing, local sourcing, energy efficient logistik, dan circular supply chain. Sustainability meningkatkan long-term competitive dan investor attractiveness. Di sini ada strategi transformation pilarnya. Yang pertama pilar regionalization and supplier diversification, di mana ini strateginya mengurangi ketergantungan
Asia Timur, kemudian mengembangkan supplier regional di ASEAN, dan menggunakan dual sourcing strategi. Kemudian yang kedua ada pilar digital supply chain transformation, di mana ini adalah implementasi AI demand forecasting, kemudian IoT supply chain tracking, blockchain supplier transparency, kemudian ada digital twin supply chain modeling. Kemudian pilar yang ketiga, sustainability supply chain development. Ini strateginya tentunya green logistic optimization, kemudian renewable energy integration, supplier ESG compliance requirement, dan terakhir circular supply chain implementation. Dan yang pilar terakhir yaitu pilar keempat, struktur supply chain reduction, di mana strateginya pasti inventory buffer, kemudian nearshoring critical component, dan flexible manufacturing capability. Oke, selanjutnya long term competitive positioning. Di sini juga ada 4, ada operational continuity, market responsiveness, ESG leadership, dan competitive advantage. Kemudian di national industrial implication, strategi regionalization dan local sourcing memberikan dampak positif bagi Indonesia. Tentunya pengembangan industri supplier domestik, transfer teknologi, peningkatan employment, kemudian penguatan industrial independen. PT Astra dapat menjadi katalis pengembang ekosistem manufaktur nasional. Di samping adalah implementation roadmap-nya, di mana fase 1-2 tahun itu adalah kita bangun digital capability-nya dan ESG integration planning-nya. Kemudian di tahun ke-3-5 yaitu transformasinya, di mana ada supplier diversification, digital supply chain implementation, dan regional sourcing expansion. Kemudian di tahun ke-6-10 tentunya optimalisasinya, di mana menggunakan full digital integration, kemudian sustainability supply chain leadership. Oke, kemudian ada strategic naratif untuk buat presentation. Selama 20 tahun terakhir, supply chain dirancang untuk dunia yang stabil. Dunia saat ini tidak lagi stabil. Supply chain kita sangat efisien tapi belum cukup resilient dan sustainable. Ketergantungan pada satu region, peningkatan lead time, dan tekanan ESG menunjukkan bahwa model lama harus berevolusi. Pertanyaannya bukan apa kita harus berubah, tapi seberapa cepat kita berubah. Supply chain bukan lagi cost center tetapi strategic weapon. Kemudian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, apakah global efficiency model telah berakhir? Menurut saya tidak sepenuhnya berakhir, tetapi tidak cukup lagi untuk sebuah strategi utama. Harus menggunakan model efisiensi, tetapi harus dilengkapi juga dengan resilience, sustainability, dan digital capability. Kemudian dengan future model atau hybrid model. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana ESG mengubah desain supply chain? ESG pastinya mengubah dari cost driven-nya menjadi sustainability driven. Perubahan utamanya supplier selection berbasis ESG, kemudian carbon footprint reduction, kemudian green logistik, dan terakhir circular supply chain. Yang ketiga, apakah resilience selalu mahal? Menurut saya tidak selalu mahal, karena resilience ini sebuah investasi, jadi bukan sebuah cost. Resilience sendiri fungsinya sangat banyak. Yang pertama, mengurangi disruption loss, mengurangi revenue loss, dan meningkatkan operational stability. Kemudian pertanyaan keempat, apa kompetensi manajer SCM masa depan? Manajer SCM masa depan tentunya harus memiliki kompetensi yang pertama strategic skills, kemudian digital skills, kemudian sustainability skills, kemudian leadership skills. SCM manager masa depan adalah strategic leader, bukan operational manager lagi. Kesimpulannya, global efficient driven supply chain model belum sepenuhnya berakhir, namun tidak lagi cukup sebagai strategi utama. Supply chain masa depan harus intelijen, resilient, dan sustainable. Transformasi supply chain merupakan strategi imperatif, bukan operational improvement. Perusahaan yang berhasil melakukan transformasi ini akan memperoleh sustainable competitive advantage dalam lingkungan global yang semakin kompleks. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.